Kembali lagi di Insert Pagi. Lama ya kita tidak mendengar kabar Cikita Medi. Ini mungkin yang tahun 90-an sudah menjadi ABG, tahu banget nih Cikita Medi, yaitu penyanyi cilik yang menyanyikan lagu Minang gitu ya kan, Kampung nan jauh di Mato. Wah, banyak sekali deh pokoknya lagu-lagu dari Cikita Medi, jadi tahu. Tapi ternyata sekarang ini Cikita sedang sakit nih, karena memang kesibukannya juga, terus juga pergi ke berbagai negara, dan kabarnya sekarang ini terkena atau juga terserang demam tipoid yang mengarah ke meningitis. Aduh, kira-kira bagaimana kondisinya? Langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Tak pernah terlihat di layar kaca, mantan penyanyi cilik Cikita Medi tiba-tiba saja hadir dengan kabar kurang menyenangkan. Bagaimana tidak, bila beberapa hari lalu ia sempat terbaring lemah di salah satu rumah sakit. Hal itu terlihat di akun Instagram pribadi miliknya. Rupanya Cikita mengaku menderita sakit demam tipoid. Hal ini disebabkan lantaran dirinya sempat melakukan traveling ke beberapa kota dan negara. Maka seperti inilah cerita Cikita Medi saat mengetahui dirinya terkena penyakit demam tipoid. Kemarin itu sebenarnya sakitnya itu karena kecapean. Kalau kata dokter itu namanya demam tipoid. Ya aku juga nggak ngerti dan nggak mau cari tahu karena apa? Memang kondisinya kan aku after dari umroh, melakukan ibadah umroh, terus selang 4 hari kemudian aku lagi kerja, lagi sibuk banget. Aku pikir ya saya mau dingin apa enggak sih gitu kan. Tiba-tiba aku kayak gemeteran, kayak kejang-kejang gitu, gemeteran parah. Terus habis itu badannya tuh langsung dingin, keringet dingin sampai kaki keringet. Terus aku tengleng, kepala aku kayak dipasung. Terus udah gitu aku langsung ke kamar mandi, aku diem dulu di samping kloset, gemeteran baru aku jatuh. Cuman aku bangun lagi, maksudnya pingsannya tuh nggak total pingsan gitu, tapi aku bangun, terus aku minta tolong sama teman aku masih nekat puasa karena masih jam 4.30, terus ya udahlah aku bilang ya udahlah ntar aja deh sampai ntar pas buka karena aku cuma butuh teh manis atau coklat segala macam. Cuman itu kepala udah sakit banget, gemeteran karena itu kayak kejang-kejang terus aku muntah air terus dan aduh nggak biasanya deh aku kayak gitu, nggak pernah aku ngerasain hal itu sebelumnya. Akhirnya aku tahan pas sampai buka, aku bawa tidur, aku pulang lagi ke rumah. Ya udah aku langsung minta tolong dibawain ke rumah sakit aja. Kata dokternya ini mah udah tipes tapi kategorinya demam tipoid. Ngeri lah karena apa? Aku anaknya hiperaktif pertama, kedua aku juga pola hidupnya olahraga juga sehat, semua alhamdulillah seimbang. Mungkin karena memang aku transisi situasi kondisinya itu cepat gitu. Jadi aku sempat ke Padang, sempat ke Pekanbaru, sempat ke Thailand, terus habis itu langsung umroh pada saat bulan puasa. Pas waktu aku melewati traveling yang cukup panjang itu dalam waktu singkat, aku ngerasa fit. Tapi ternyata pas waktu pulang dari situ selang 4 hari kemudian aku langsung drop gitu. Tapi kayaknya ya menurut aku memang karena pola makan aku juga berantakan juga karena memang kan kita puasa kan ya. Jadi mungkin banyak asupan-asupan yang mungkin nggak aku perhatiin. Tak memiliki riwayat penyakit, terlebih selalu menerapkan pola hidup sehat, Cikita sempat tak menyangka bila dirinya bisa terbaring lemah di rumah sakit. Bukan hanya itu yang membuat dirinya terkejut. Mengingat sempat mengalami kejang-kejang dengan suhu panas tubuh yang cukup tinggi, wanita 25 tahun ini juga tidak menyangka bila hal itu bisa saja mengakibatkan dirinya terkena penyakit radang otak. Karena divonisnya kayak gitu kan demam tipoid, dan kalau misalnya itu dibiarkan, tadinya sebenarnya aku pinginnya rawat jalan aja karena memang aku merasa aku masih kuat gitu kan. Secara yang aku anaknya tuh batu banget, cicilan gimana sih gitu kan. Jadi aku pikir ya udahlah ya, aku coba dulu deh rawat jalan gitu dengan antibiotik, dengan pengobatan alternatif atau apa gitu kan. Ternyata kata dokter ya rawan-rawan lah usia kamu ini di bawah 30 tahun, ini indikasinya bisa ke radang otak. Dia bilang kayak gitu karena kepala kamu tuh sakit, terus perut aku juga pasti pegang bengkak, ulu hati aku tuh sakit banget. Jadi dikit-dikit mual, terus abis itu muntah air. Itu first experience aku dan itu menjadi apa ya, pembelajaran aja buat aku untuk bisa lebih care sama diri. Penyakit-penyakit ini biasanya menyerang kaum yang lebih muda gitu. Jadi demam tipoid itu tipes itu indikasinya bisa ke radang otak kalau 30 tahun ke bawah. Tapi kalau yang 30 tahun ke atas biasanya aman. Nah, itu dibilangin sama dokter kayak gitu langsung aku yang apa radang otak, bukan otak gue udah gresek. Aku yang kayak mikir kayak gitu, cuman ya udahlah ya jalanin aja. Ya udah aku pasrah aja. Biasanya kan aku batu kan dikasih tahu. Ya udah aku tidur aja langsung diinfus kayak gitu.
Belajar dari pengalaman sakitnya kemarin, Cikita pun mengaku semakin menjaga seputar kesehatan hidupnya dengan selalu menerapkan menjaga pola pikir positif dan menjaga pola makannya. Cara menjaga kesehatan itu yang paling utama dalam menurut aku adalah pola pikir. Itu nomor satu. Jadi kalau misalnya pola pikir yang nggak dijaga, jangan harap bakal sehat. Itu paling benar. Terus kedua, pola makan juga. Jadi banyakin serat. Jadi kalau aku usahain banget, memang kan aku ini dalam proses diet gitu. Kadang-kadang aku tuh sekarang ini masih takut yang namanya gendut gitu. Karena memang aku itu sempet banget membuntel sekali gitu. Tapi aku tidak mau pakai cara instan. Karena aku punya keluarga yang semuanya itu punya riwayat medikal yang bagus. Maksudnya kayak ya aku punya tante dokter, punya om juga dokter. Jadi menurut aku banyak influence mereka yang berpikir bahwa semua itu bisa didapatkan dari makanan sehat. Asupan yang mungkin nggak aku perhatiin. Tak memiliki riwayat penyakit, terlebih selalu menerapkan pola hidup sehat, Cikita sempat tak menyangka bila dirinya bisa terbaring lemah di rumah sakit. Bukan hanya itu yang membuat dirinya terkejut. Mengingat sempat mengalami kejang-kejang dengan suhu panas tubuh yang cukup tinggi, wanita 25 tahun ini juga tidak menyangka bila hal itu bisa saja mengakibatkan dirinya terkena penyakit radang otak. Karena divonisnya kayak gitu kan demam tifoid, dan kalau misalnya itu dibiarkan, tadinya sebenarnya aku pinginnya rawat jalan aja karena memang aku merasa aku masih kuat gitu kan. Secara yang mamaku anaknya tuh batu banget, cicilan gimana sih gitu kan. Jadi aku pikir ya udahlah ya, aku coba dulu deh rawat jalan gitu dengan antibiotik, dengan pengobatan alternatif atau apa gitu kan. Ternyata kata dokter, ya rawan-rawan lah usia kamu ini di bawah 30 tahun, ini indikasinya bisa ke radang otak. Dia bilang kayak gitu karena kepala kamu tuh sakit, terus perut aku juga pasti pegang bengkak, ulu hati aku tuh sakit banget. Jadi dikit-dikit mual, terus abis itu muntah air. Itu first experience aku dan itu menjadi apa ya, pembelajaran aja buat aku untuk bisa lebih care sama diri. Penyakit-penyakit ini biasanya menyerang kaum yang lebih muda gitu. Jadi demam tifoid, itu tifus, itu indikasinya bisa ke radang otak kalau 30 tahun ke bawah. Tapi kalau yang 30 tahun ke atas biasanya aman gitu. Nah, itu dibilangin sama dokter kayak gitu langsung aku yang apa ya? Radang otak, bukan otak gue udah gresek. Aku yang kayak mikir kayak gitu, cuman ya udahlah ya, jalanin aja. Ya udah aku pasrah aja. Biasanya kan aku batu kan dikasih tahu. Ya udah aku tidur aja langsung diinfus kayak gitu. Belajar dari pengalaman sakitnya kemarin, Cikita pun mengaku semakin menjaga seputar kesehatan hidupnya dengan selalu menerapkan menjaga pola pikir positif dan menjaga pola makannya. Cara menjaga kesehatan itu yang paling utama dalam menurut aku adalah pola pikir. Itu nomor satu. Jadi kalau misalnya pola pikir yang nggak dijaga, jangan harap bakal sehat. Itu paling benar. Terus kedua, pola makan juga. Jadi banyakin serat. Jadi kalau aku usahain banget, memang kan aku ini dalam proses diet gitu. Kadang-kadang aku tuh sekarang ini masih takut yang namanya gendut gitu. Karena memang aku itu sempet banget membuntel sekali gitu. Tapi aku tidak mau pakai cara instan. Karena aku punya keluarga yang semuanya itu punya riwayat medikal yang bagus. Maksudnya kayak ya aku punya tante dokter, punya om juga dokter. Jadi menurut aku banyak influence mereka yang berpikir bahwa semua itu bisa didapatkan dari makanan sehat. Ape. Tapi senang banget ya lihat Cikita Medi udah bilang ape gitu kan. Ini berarti sudah sembuh banget, sudah berkicau. Wah, cucu-cucu udah menceritakan banyak hal. Kita turut bahagia karena sudah keluar dari rumah sakit, kondisinya juga sekarang sudah pulih, dan ternyata juga memang selalu menjaga pola kesehatan, pola hidup dengan baik. Jadi kita mendoakan terus Cikita untuk selalu sehat ya. Dan senang banget loh, akhirnya bisa muncul setelah sekian lama, nggak tahu beritanya muncul di Insert Pagi, terus bisa lihat Cikita lagi deh. Oke, sukses terus buat Cikita. Dan selanjutnya nih untuk ibu-ibu yang besok mau berlebaran, sudah beli baju lebaran belum? Untuk anak-anak, untuk keluarga. Nah, kalau enggak mungkin bisa melihat liputan yang berikut ini. Ada Jenita Janet yang katanya akan berbelanja baju lebaran. Mungkin bisa menjadi inspirasi. Beritanya sesaat lagi tetap di